Salam saudara kekasih-kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki hari ini Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca, mendengarkan firman Tuhan di Minggu ke-15 setelah Trinitatis ini, yaitu di tanggal 12 September 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu ke-15 setelah Trinitatis ini diawali dengan epistel, yaitu di dalam kitab Amsal, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan sebagai epistel saudaraku dikasihi Tuhan di dalam Amsal 1. Demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian sebagai nas pembimbing bagi kita dan menjadi khotbah bagi kita di minggu ke-15 ini, yaitu dari Injil Markus pasal ke-8. Demikian bunyi firman-Nya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya kepada ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia tentu setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan bagi kita yang sudah kita baca, kita dengar pembacaannya, diberikan tema kepada kita, yaitu berhikmat dalam Yesus. Berhikmat di dalam Yesus. Apakah hikmat itu, saudara kekasih Tuhan?
Hikmat itu saudaraku kasih Tuhan adalah bersumber dari Allah. Hikmat itu saudaraku kasih Tuhan di dalam bahasa Ibrani adalah khokmah. Khokmah saudaraku kasih Tuhan. Bagaimana kita mengetahui dan hikmah daripada Tuhan itu? Bagaimana kita dapat mendapatkan hikmat daripada Tuhan ini? Karena hikmat dunia saudaraku dikasihi Tuhan tidak menjamin keselamatan kekal. Tapi hikmat yang daripada Tuhan, jikalau kita menerimanya, kita mau mendapatkannya, kita mau berupaya untuk mendapatkan hikmat itu saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu mendapatkan hikmat daripada Tuhan itu, maka kita akan beroleh sukacita dan keselamatan kekal. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, hikmat dunia dapat tadi kita saksikan, yaitu apa yang diperlakukan oleh Petrus. Di tengah-tengah mengiring Tuhan, di tengah-tengah mengikut Dia saudaraku dikasihi Tuhan, tidak mudah. Tidak mudah. Ada konsekuensi. Ada harga yang sangat mahal yang harus kita pertaruhkan dalam hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah permulaan pemberitaan tentang penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus, saudaraku dikasihi Tuhan, sekalipun semuanya itu harus dilaluinya, semuanya itu akan dihadapinya, semuanya itu akan Dia lakukan saudaraku dikasihi Tuhan. Bagaimana Allah mengutus Dia ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, dijauhkanlah sikap-sikap ketiga tokoh ini daripada kita. Tiga kelompok ini saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu diawali dengan tokoh ataupun yang dikatakan para tua-tua. Para tua-tua ya dikatakan seperti ya tua-tua gereja, yang mereka tentunya pasti didengarkan nasihatnya, penasihat ya. Tua-tua dari sini juga saudaraku dikasihi Tuhan, lahir penatua, pelayan-pelayan, saudaraku dikasihi Tuhan. Inilah yang mengawali tiga hal ini saudaraku dikasihi Tuhan, tiga kelompok ini, yaitu dikatakan tadi saudaraku dikasihi Tuhan, para tua-tua. Demikian juga yang kedua, siapa mereka yang menolak dan mengawali semua apa menjadi penderitaan Yesus saudaraku dikasihi Tuhan, apa menjadi penyesahan dan apa yang menjadi bahkan kepada pembunuhan saudaraku dikasihi Tuhan ya. Namun dapat kita melihat nanti bagaimana saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu bukan karena walaupun dia ditombak, walaupun dia dicambuk dengan cambuk yang begitu mengerikan, bukan hanya cambuk seperti tambang saudaraku, tetapi cambuk yang ada punya gerigi-gerigi. Ketika kita dikenakan ke dalam tubuh Yesus, ditarik akan membawa daging-daging Yesus dan mencabiknya, bahkan sampai mengeluarkan darah. Yang kedua, imam tadi pertama adalah para tua-tua, yang kedua para imam-imam dan para ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat, kasih boto surat, katakan kalau dalam bahasa Batak. Ahli-ahli Taurat saudaraku dikasihi Tuhan, mereka ini yang mulai sudah bagaimana mereka melakukan strategi dan siasat-siasat jahat mereka demi untuk membinasakan namanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu saudara dikasihi, mengapa begitu respon daripada Petrus? Karena Petrus melihat, merasakan ini Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin dia melakukan itu. Dia adalah Tuhan, dia adalah yang sudah menyatakan mujizatnya. Yang sakit disembuhkan, ya. Bahkan dia melihat mujizat demi mujizat seperti Petrus yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian juga bukan itu saja saudaraku dikasihi Tuhan. Bahkan yang mati sekalipun
dia sudah hidupkan. Lalu para murid-muridnya melihat ini semua, merasakannya karena mereka sudah bersama-sama dan menyaksikan karya yang sudah Tuhan Yesus nyatakan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini berbicara saudaraku dikasihi Tuhan sehingga inilah kita dapat membedakan hikmat dunia. Hikmat dunia apa yang disampaikan oleh Petrus. Ketika Yesus menyampaikan itu dikatakan Petrus menegur. Siapakah dia menegur Yesus ya? Ternyata ini dia. Ditegurnya kenapa? Karena dia sudah menyaksikan seperti apa yang saya katakan tadi. Dia ini Tuhan, tidak mungkinlah. Tidak mungkin dia mengalami penderitaan sedasar itu. Dia kan maha kuasa. Saudara dikasihi Tuhan. Di sini dapat kita melihat apa menjadi tanggapan Yesus dengan sikap tindakan Petrus ini. Petrus menariknya dan menegurnya. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi jawaban Yesus adalah dikatakan di ayat 33. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi artinya saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus membuktikan dirinya bukan hanya dia sebagai penyelamat ataupun dia sebagai pembuat mujizat-mujizat tadi, tetapi dia harus taat mati di kayu salib demi untuk keselamatan semuanya. Mengapa? Karena dia diutus oleh Tuhan. Diutus Tuhan bukan hanya di dalam karya dia sudah memanggil murid-muridnya, bahkan pengikut-pengikutnya. Dia sudah membuat mujizat-mujizat, ya, menggandakan makanan roti bahkan untuk ribuan orang. Banyak saudaraku dikasihi Tuhan, mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan. Ini saudaraku dikasihi Tuhan, yang menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Dia adalah teladan yang sempurna ketika dia taat kepada Bapa di surga. Mau dengar-dengaran kepada Allah, bukan dengar-dengaran kepada dunia dan manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, di suatu tempat ada seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja, ya bisa dikatakan gereja yang sudah mapan luar biasa dan orang-orangnya orang-orang termasuk intelektual. Lalu saudaraku dikasihi Tuhan, di segala kecerdasan mereka mulai mengendalikan seorang hamba Tuhan ini. Mulai men-setting bagaimana supaya keinginan pribadi, keinginan kelompok para majelis harus ditaati oleh seorang pendeta ini. Apa sikap pendeta ini, saudaraku dikasihi Tuhan? Dia katakan, saya tidak akan pernah mau taat kepada manusia, saya mau taat kepada Tuhan, karena sudah mulai menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Yesus, dia datang ke dunia ini mentaati, yang mengutus dia adalah Bapa di surga. Bukan mentaati Petrus yang memikirkan hal-hal dunia, bahwa sudah melihat itu semua tidak mungkin, karena memang harus tergenapi setiap sabda Allah. Ini saudaraku dikasihi Tuhan, sehingga ketika kita mau bergaul karib dengan Tuhan, mau mentaati, maka kita akan memperoleh keselamatan itu dengan apa? Karena dia tidak takut kehilangan nyawanya. Penyangkalan diri. Penyangkalan diri saudaraku dikasihi Tuhan. Jika kita menyangkal diri, tidak akan ada kesombongan. Jika kita menyangkal diri, tidak ada sikap berbuat jahat kepada orang lain. Menyangkal diri mampu senantiasa melakukan, mengikuti teladan Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, lalu di dalam perjalanan seorang hamba Tuhan itu, ada orang yang menghakimi dia. Menghakimi dia dengan berbuat hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, takutlah akan Tuhan.
jika kita mengatakan kita sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, pengikut Kristus, mari kita mengikuti teladan Yesus. Bahkan Yesus sekalipun sudah mengetahui bersalah, tertangkap basah seperti perempuan yang kedapatan bersinah. Apa kata Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak memiliki dosa, silahkan melempari wanita ini. Semuanya. Dan mungkin di antara mereka juga ada menikmati tubuh si wanita itu. Lalu apa dikatakan? Semuanya pergi dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengharapkan pertobatan. Jadi jangan sewenang-wenang menghukum, menghakimi orang, saudara dikasihi Tuhan. Berikan kepada hak Tuhan, karena pembalasan hak Tuhan. Sehingga jika saudara menjadi korban kejahatan orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang sombong, pencuri, saudara dikasihi Tuhan, jangan takut. Tuhan akan menyertaimu. Selama saudara berseru dan mengandalkan Tuhan, Dia akan membela engkau. Saudara dikasihi Tuhan, dapat kita melihat kebinasaan di balik ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Contoh Saul, dia sudah diberikan satu tanggung jawab, namun di dalam kejayaannya, di dalam jabatannya mulai sombong. Apa yang disombongkan saudaraku? Kesalahan Saul yang paling fatal adalah mentang-mentang dia raja, dia tidak sabar menunggu imam pada saat itu, yaitu Samuel, untuk mempersembahkan persembahan. Lalu dia bersikap mengambil tugas daripada seorang imam. Waspada saudara dikasihi Tuhan. Saat-saat ini ada kadang mengaku pendeta padahal belum pendeta, mengambil satu jabatan yang tidak dianugerahkan. Waspada, Tuhan murka bagi saudara. Tuhan murka kepada Saul, tidak mengalami sukacita damai sejahtera. Apalagi ketidaktaatan dia kepada Allah, saudara dikasihi Tuhan. Ketika berperang, dia pergi ke dukun, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, selama saudara mengandalkan Tuhan, selama saudara mengikuti dan melakukan sebagaimana teladan Yesus, maka Dia akan menyertai saudara, Dia akan memberkati saudara. Saudara dikasihi Tuhan, menyangkal diri, karena dikatakan saudara dikasihi Tuhan, setiap orang yang mau mengikut Dia, ia harus menyangkal dan memikul salibnya dan mengikut aku, kata Yesus. Yaitu barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa mau kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan, maka kita akan mendapatkannya. Artinya saudara dikasihi Tuhan, otoritas Allah dalam hidup kita, Dia yang memberikan kehidupan. Jadi apapun dalam kehidupan kita, harga mati adalah untuk Tuhan. Prioritaskan Tuhan, utamakan Dia, andalkan Dia dalam segenap kehidupanmu, saudara dikasihi Tuhan. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mau mencari hikmat yang daripada Tuhan. Kalau hikmat dunia ini, saudara dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang pernah ditindas dalam satu gereja, mungkin sudah berperkara dia bisa menang. Buat apa? Saudara dikasihi Tuhan, bahwa hamba Tuhan itu mengambil keputusan apa yang kata Tuhan kepadanya. Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan itu bagaikan domba dibawa ke pembantaian. Bagaimana kalau domba dibawa ke pembantaian? Tidak ada menolak, tidak ada meronta, taat saja. Taat saja. Itulah dilakukan saudara dikasihi Tuhan. Sehingga ketika dia mampu melakukan itu, kita sudah ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Ketika kita dianiaya, ketika kita tidak dihormati, ketika kita bahkan tidak sesuai dengan job kita, disepelekan, dan mungkin menganggap, memandang sebelah mata, karena mungkin secara dunia tidak punya apa-apa. Saudaraku dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan, karena Dia yang akan bertindak.
Siapa-siapa saja saudaraku dikasihi Tuhan orang yang menerima hikmat itu? Siapa yang dapat menerima hikmat itu saudaraku dikasihi Tuhan? Adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan saudaraku dikasihi Tuhan dalam arti kata menghormati, mentaati, melakukan perintahnya dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, dihubungkan bagaimana Raja Salomo dikatakan tokoh yang berhikmat. Kenapa? Karena dia bukan meminta kekayaan, bukan meminta jabatan atau popularitas, tetapi dia meminta hikmat daripada Tuhan. Hikmat yang diperoleh dari Tuhan itu ketika dia memimpin menggantikan ayahnya, dia diperhadapkan dengan masalah yang sangat dahsyat. Yaitu dengan apa saudara kekasih Tuhan? Ketika diperhadapkan satu perkara kepada dia, ada dua wanita sama-sama melahirkan. Lalu si wanita yang satu terlelap tidur meniduri bayinya dan mati atau meninggal. Si wanita yang satu ini dengan bijak dia merawat anaknya. Dia tertidur tapi dia tetap menjaga anak yang Tuhan anugerahkan. Lalu kecurangan, si ibu yang terlelap tidur melihat bayinya meninggal, digantikannya kepada bayi yang masih hidup, mengaku bahwa itu adalah bayinya, sampai kepada berperkara di pengadilan. Dan akhirnya oleh hikmat daripada Tuhan memberikan kepada Salomo, ambil pedang, belah saja, bagi satu kepada ibu ini, satu kepada ibu yang satu lagi. Lalu si ibu yang satu berkata, iya itu adil. Tetapi ibu yang satu, dia merasa dia itu anaknya, tidak usah, biarkan saja diasuh sama ibu itu. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, di sinilah hikmat daripada Tuhan kepada Salomo, bahwa dikatakan akhirnya ambil anak itu, berikan kepada ibu ini. Ternyata benar-benar ibu inilah yang pemilik bayi yang masih hidup. Itulah hikmat saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita senantiasa bergaul akrab dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala permasalahan, segala pergumulan hidup kita, maka kita akan mendapatkan jawaban yang sesungguhnya, jawaban yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi kita. Demikian juga saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana orang yang menerima hikmat itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Saudara dapat membaca itu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-7 saudaraku dikasihi Tuhan. Demikian 1 Raja-Raja pasal yang ke-7, pasal yang ke 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7 saudaraku dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Inilah pengakuan Salomo ketika dia memimpin, ketika dia menerima tongkat estafet dari ayahnya saudaraku dikasihi Tuhan. Diterima tongkat kepemimpinan, tidak dirampas, tidak dirampok, tidak dikudeta, tidak sewenang-wenang, berbagai cara demi mendapatkan jabatan itu. Tetapi dia, karena dianugerahkan kepada dia, meninggalnya ayahnya Salomo dan ayahnya Salomo yaitu Daud, menyerahkannya kepada putranya yaitu Daud. Ini pengakuan Daud, merasa belum berpengalaman, merasa masih muda pada saat dia menerima kepemimpinan itu. Tetapi dia katakan dalam pengakuannya, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Engkaulah yang mengangkat, sehingga mengakui bahwa dia mendapatkan kepemimpinan sebagai raja menggantikan ayahnya oleh karena perkenanan Tuhan, karena peninggian daripada Tuhan. Dia mengungkapkan itu saudaraku dikasihi Tuhan. Sejauh mana kita mendapatkan jabatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, bagaimana kita terus dapat menjaga, memelihara itu sehingga itu menjadi persembahan yang kudus, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan.
menjadi menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah andalkan dunia ini. Jangan engkau mencari kekuatan dunia ini. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena segala sesuatu menjadi tindakan kita mulai daripada hatimu. Hati adalah pusat di mana kita mengalami damai sejahtera. Hati kita tenang karena kita membuat Tuhan yang bertahta di hati kita. Tapi kalau akunya, manusia yang bertahta di hati kita, akan condong kepada kesombongan, akan juga condong kepada hal bahwa akulah yang lebih hebat daripada kamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, waspada. Hindarilah sikap yang tidak mau menerima hikmat Tuhan. Cari hikmat Tuhan. Mencarinya bukan seperti mencari harta karun di dunia ini. Mencarinya hanya dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, maka saudara akan mengalami tuntunan dan saudara akan mengalami hikmat daripada Tuhan. Karena hikmat Tuhan yang menuntun kita kepada kekekalan, bukan hikmat dunia ini. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, hindarilah menjadi pelaku-pelaku petaka kepada orang lain. Tapi carilah hikmat daripada Tuhan, di mana saudara dapat menemukannya. Karena saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ini juga berlaku bagi kita ini. Bahwa setiap orang mengikut Tuhan akan memikul salib. Siapa yang setia sampai akhirnya, dia akan memperoleh mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan menolong kita untuk senantiasa menemukan hikmat daripada Yesus, bukan hikmat dunia ini. Carilah dia, temuilah dia selama ia berkenan bagi hidup. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur lewat firman-Mu yang sudah dinyatakan apa menjadi pemberitaan tentang penderitaan Yesus, bagaimana respon para murid-murid, dan bagaimana respon para orang-orang yang mengkhianati, yang menyangkal, yang menolak, yaitu apa menjadi pengajaran Yesus, seperti para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Jauhkanlah sikap daripada ketiga kelompok ini daripada kami, tapi mampukan kami dengan setia untuk melakukan pengajaran-Mu, untuk melakukan seluruh kehendak-Mu. Kami penuh keterbatasan Bapa di surga. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Seraya hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat Paradis Jakarta. Biarlah Engkau memberkati mereka dan biarlah Engkau senantiasa melindungi. Terima kasih Tuhan, yang mereka yang masih enggan untuk tatap muka, sekalipun Tuhan sudah kami diperbolehkan melalui protokol pemerintah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka sehingga melalui setiap pemberitaan firman, melalui media-media yang ada, baik itu YouTube, baik itu WA, baik itu Tuhan kelompok-kelompok tertentu yang pakai Zoom meeting. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua firman-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus, berkati Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati para pimpinan-pimpinan pusat sampai ke tingkat daerah. Semuanya mereka bersinergi Tuhan untuk mendatangkan Tuhan yang terbaik demi untuk membangun Tuhan, yaitu Indonesia. Dan Tuhan anugerahkan ini bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan buat kuasa Tuhan yang sudah memulihkan negeri kami Tuhan. Bahkan terus akan Engkau proses Bapa di surga. Engkau akan memberikan Tuhan
kembali normal adanya Tuhan. Pembelajaran tatap muka Tuhan untuk juga sekolah-sekolah akan diawali. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga Tuhan segala wabah-wabah virus corona, bahkan varian delta Tuhan, dari muka bumi ini Engkau lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala upaya vaksinasi yang sudah disosialisasikan Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh mendatangkan kekebalan bagi tubuh kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati gereja-gerejamu Tuhan, yang menyuarakan suara kebenaran-Mu. Persekutuan-persekutuan yang ada Tuhan, biarlah Tuhan melalui setiap wadah-wadah rohani ini Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur seraya memohon berkat-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Pada kita selesai, Tuhan memberkati. Salam.